Dan seolah memahami kekhawatirannya si Aldi, Wak, si kakek ini ngomong lagi, "Dek, tolong kamu cek di bak mobil kamu di belakang." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini tiba gilirannya aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Minggu ini kalian dapat 2 KHW ya. Nah, kisah yang akan aku ceritakan malam ini, Wak, dikirim dan dialami sama Wawa kita yang bekerja sebagai tukang reparasi truk. Nah, pada suatu ketika Wawa ini tuh harus melakukan perjalanan panjang menembus hutan untuk bisa memperbaiki truk yang lagi mogok ini. Tapi siapa sangka di sepanjang perjalanan itu, Wak, Wawa ini mengalami sederet pengalaman mistis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan yang mengagetkannya lagi, Wak, semua gangguan yang dialami sama Wawa ini di hari itu tuh terjadi karena ada suatu hal yang dilakukan sama salah satu temannya. Katanya kayak gitu. Nah, gangguan apakah itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, kisah yang akan menceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Aldi dari Kalimantan Tengah. Halo Kak Aldi. Nah, pengalaman horor yang diceritakan sama Aldi ini, Wak, terjadi pada tahun 2021 ketika dia bekerja di perusahaan kelapa sawit yang ada di kota Sampit. Kita sebut aja lah nama perusahaan ini perusahaan S ya. Nah, kisah ini bermula pada tahun 2020, Wak. Pada saat itu si Aldi ini disibukkan dengan melamar pekerjaan di beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah itu. Nah, setelah dia melamar di banyak tempat, Aldi pun akhirnya diterima sebagai karyawan di perusahaan S ini di kota Sampit sebagai mekanik truk yang tugasnya adalah nanti memperbaiki truk milik perusahaan S apabila terjadi kerusakan. Nah, kayak gitulah kan pasti tugasnya. Nah, selama menjalani pekerjaan itu, Wak, Aldi ini bekerja di kantor pusat perusahaan S, tapi sesekali dia ini juga diminta untuk melakukan tugas di luar kota Sampit itu. Jadi dimanapun truk itu rusak, si Aldi itu bakal datang ke tempat-tempat itu. Nah, awal-awalnya semua berjalan baik-baik saja, Wak. Sebagai anak baru, Aldi ini hanya ditugaskan mereparasi atau memperbaiki truk rusak yang ada di perusahaan S. Tapi memasuki awal tahun 2021, Wak, untuk pertama kalinya Aldi ini ditugaskan keluar kota sama atasannya. Jadi sepanjang 2020 tuh aku di dalam kota aja, Nadia. Barulah di 2021 ini aku ditugaskan di luar kota. Kenapa? Karena pada saat itu memang ada truk perusahaan S yang mengalami rusak parah di perjalanan. Jadi tepatnya di daerah bernama daerah Sebabi namanya. Nah, setelah diminta atasannya, Aldi pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke sana. Sesaat sebelum pergi, Wak, salah satu teman kerjanya si Aldi namanya Trisno nanya ke Aldi, Aldi, kamu mau aku temenin nggak? Lokasinya cukup jauh loh, sekitar 2-3 jam kan kalau mau ke sana. Mau ditemenin nggak? Kata Trisno kan, nggak usah, no, aku pergi sendiri aja. Lagi pula kerusakan truknya juga nggak begitu parah kali kok. Insya Allah aku bisa handle sendiri. Kata si Aldi kayak gitu. Oh ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan ya, banyak-banyak berdoa. Kata Trisno. Oke, siap, kata si Aldi. Udah tuh, Aldi pun pergilah itu, Wak, ke lokasi truk mogok dengan mengendarai mobil pick up yang sudah lengkap dengan peralatan reparasinya. Waktu itu dia berangkat sekitar jam 3 sore, Wak. Nah, di sepanjang jalan Aldi ngikutin arahan Google Maps lah gitu kan untuk bisa sampai di tujuan tempat truk ini rusak. Tapi di tengah jalan Aldi ini tiba-tiba kebingungan, Wak, gegara jalan yang ditunjukkan di Google Maps itu dirasa sama dia kayak kurang tepat lah gitu. Nah, khawatir dia ini mau tersesat, ketika dia melewati area perkampungan, Aldi turunlah itu dari mobil kan. Dia mau memastikan lagi, dia tanya ke warga sekitar. Untungnya di situ ada bapak-bapak, Wak, yang bisa ditanyain sama Aldi. Bahkan si bapak-bapak ini juga mau mengantarkan Aldi sampai di persimpangan jalan biar nanti lebih terang lah gitu jalannya kan. Saya antar sampai sini aja Mas ya, nanti Mas tinggal jalan lurus aja, nggak usah belok-belok, nanti pasti sampai tujuan tuh, kata si bapak ini. Oh iya Pak, makasih banyak ya, katanya. Dibantu lah sama si bapak ini kan. Dah, Aldi pun kembali mengendarai mobilnya memasuki jalanan yang ditunjuk sama si bapak itu. Nah, di situ Aldi baru tahu, Wak, kalau jalanan yang dia lewatin itu rupanya rusak parah, banyak kali lubang-lubang besar ke jalanan itu, Nadia. Nah, selain jalannya rusak, Wak, area itu juga sepi kali. Jadi kanan kirinya tuh memang hutan kepala pula kelapa sawit, Wak, dan tidak ada pemukiman warga. Nah, saking sulitnya akses itu aku lalui, Nadia, katanya. Waktu ketika langit udah makin gelap tuh, Aldi ini sampai belum nyampe ke tujuan, Wak. Kan gak bisa ngebut, dia harus pelan-pelan kan, orang jalannya rusak semua kok. Padahal seharusnya aku tuh udah nyampe beberapa jam sebelumnya lah, ini jadi ngaret aku. Nah, selain belum sampai, Wak, Aldi ini juga menemui kesulitan lain karena kurangnya penerangan di sepanjang jalan itu. Jadi pokoknya akses yang dilewati sama Aldi malam itu tuh betul-betul
mencemaskan lah gitu. Udahlah gelap, sepi, jalanan rusak, ditambah sendirian pula ya kan. Semua masalah itu tentunya bikin si Aldi ini cemas. Kok feeling aku udah nggak enak ini ya. Aku belum sampai lagi, kata si Aldi dalam hati kayak gitu kan. Nah, meskipun agak ketakutan, Aldi berusaha fokus mengendarai mobilnya sambil sesekali dia membaca doa supaya dia lekas sampai dengan selamat nih. Dan untungnya setelah melewati perjalanan yang terjal dan juga berliku, pada jam 7:30 malam, nah dia baru aku nyampe di lokasi tujuan tuh. 7:30, harusnya cuma 2-3 jam kan. Hampir 5 jam dia sampai sana. Dah tuh, setibanya di sana Aldi pun melakukan tugasnya. Dia langsung mengecek kondisi truk yang lagi rusak ini, dan ternyata salah satu mesin itu katanya mengalami penyumbatan gitulah, Wak. Nah, setelah tahu masalahnya, Aldi pun langsung mengambil sekotak besi yang berisi peralatan-peralatan reparasi gitu untuk memperbaiki si mesin truk yang lagi rusak ini. Dah tuh diperbaiki sama dia kan. Nah, selesai memperbaiki, Aldi pun baliklah, dia naik ke mobilnya, dia mau nyari warung, Wak, yang memang masih buka buat beli minum, haus dia. Tapi karena area di sana tuh cukup terpencil, hampir semua warung tuh udah tutup. Jangankan warung, nah dia rumah aja udah pada tutupan semua. Dia jalan lagi kan, dicari. Untungnya ada tuh sebuah warung kopi sederhana yang masih buka. Dah tanpa pikir panjang, Aldi pun langsung menghentikan mobilnya di warung itu dan beristirahat sebentar di sana. Adalah tuh pesan kopi gitu kan. Nah, pas dia lagi duduk-duduk sambil ngopi ini, Wak, Aldi dihampiri sama si ibu warung, ibu kedai ini ya, sekitar 40 tahunan lah. Nah, dia si ibu ini umurnya. Ibu tuh nanya, "Bang, dari mana? Kok malam-malam kesini? Dari jauh ya?" kata gitu. "Oh iya Bu, saya dari kota Sampit. Barusan lagi ada kerjaan ngebenerin truk kantor yang lagi rusak." "Oh gitu. Terus malam ini langsung pulang ke Sampit atau gimana Bang?" kata gitu. "Oh iya Bu, abis ini saya langsung balik ke kota Sampit Bu. Soalnya saya di sini sendirian dan saya nggak begitu paham kan daerah sini," kata si Aldi lagi. Nah, setelah mendengar jawaban Aldi yang itu tuh, entah kenapa ekspresi wajah ibu tuh tiba-tiba berubah. Dari awalnya ibu ini ramah, mendadak berubah tegang mukanya. Nah, dia ngomong lagi, "Bang, mending abang pulangnya besok aja. Sekarang udah malam loh. Lagian di sini jalannya rusak, Bang. Saya khawatir abangnya kenapa-napa di jalan. Apalagi waktu ngelewatin bunderan. Rawan kali di sana, Bang," kata si ibu itu kan. "Hah? Bunderan apa, Bu? Emangnya di sana ada apa?" kata ya. Nah, disitulah, Wak, ya si ibu warung ini pun bercerita kalau bunderan yang dia maksud itu adalah sebutan untuk lubang besar yang berlokasi di dekat hutan. Dan konon katanya lubang itu tuh sudah beberapa kali memakan korban karena banyaknya kasus kecelakaan di sana. Secara kan itu lubang kan. Sebenarnya lubang itu juga udah beberapa kali ditutup, Wak, atau ditimbun atau diperbaiki sama warga dan pemerintah setempat. Tapi lubang itu entah kenapa tuh terbuka lagi dan seolah kayak macam nggak mau ditutup tuh loh. Nah, karena itulah warga sekitar pun akhirnya memberi garis lingkaran di sekitar lubang dan juga memasang bendera kuning di atas dia. Jadi ini sekilas informasi aja nih, Wak, buat kalian belum tahu. Ditambahin informasi dari Aldi, menurut kepercayaan masyarakat kami, nah dia masyarakat Kalimantan, warna kuning itu adalah warna yang macam disakralkan kayak gitu lah, Wak. Nah, karena bunderan atau lubang itu dipakaikan bendera kuning, itu artinya warga sekitar itu menganggap area itu sebagai area yang disakralkan. Nah, itulah kata ibu itu, Wak. Nah, mendengar penjelasan si ibu warung, perasaan si Aldi ini makin berubah nggak enak lagi. Dia ngebatin dalam hati, "Alah, maksudnya apa nih? Masa aku nggak bisa pulang malam ini? Kalau misalnya aku nggak balik, aku mau nginep di mana malam ini?" gitu kan. Nah, karena dia nggak mau overthinking, Aldi pun menolak usulan ibu itu dengan sopan. "Bu, iya sih Bu, emang kayak gitu ya ceritanya. Tapi maaf Bu, kayaknya saya tetap harus pulang malam ini lah Bu. Soalnya besok saya ada kerjaan," kata si Aldi. "Oh alah, ya udahlah Mas. Kalau gitu saran saya, udah kamu sekarang aja baliknya sebelum semakin larut. Nggak usah lama-lama di sini," kata si ibu. Nah, karena ibu ini khawatir terjadi sesuatu kan, Wak. Nah, karena Aldi juga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya Aldi pun setuju lah. Dia ikutilah saran ibu itu. "Ya udahlah Bu, ya aku balik sekarang lah Bu." Aldi mikir, aku ikutin aja lah kata-kata ibu nih. Dia kan ini warga asli sini, pasti dia lebih tahu nih banyak daripada aku gitu. Dan dengan segera dia pun langsung menghabiskan kopinya, pamit sama ibu ini, baliklah dia ke Sampit. Masuk mobil nih kan. Nah, ketika Aldi mengendarai mobil pickupnya keluar dari desa warung tadi, Wak, semua berjalan lancar-lancar aja pertamanya Nadia. Meskipun jalan malam itu sangat sepi, Aldi tuh sama sekali tidak menemukan keanehan apapun lah gitu. Tapi ketika mobil yang dikendarai sama si Aldi ini melewati bundaran yang disakralkan oleh warga, si bundaran atau lubang yang diceritain sama ibu tadi, disitulah gangguan tuh baru muncul lah dia. Wah ya Allah. Nah, jadi nih, Wak, ketika mobil yang dikendarai Aldi ini sampai atau melewati bundaran itu, tiba-tiba pula lah kebelet pipis aku. Macam udah nggak bisa ditahan, nyesel aku nggak kencing sebelumnya tuh kan. Kebelet pipis. Ya mau nggak mau aku tepikan lah mobil itu di pinggir jalan kan, buang air aku di semak-semak di situ. Nah, buang air bentar, balik mobil lagi. Tapi di saat mobilnya mau dinyalakan, Wak, nggak hidup, nggak nyala-nyala mobil tuh, mati mesin tuh.
Apa nih kok nggak bisa hidup? Kayak mana aku balik ya nih? Tadi sebelum aku pipis bebek aja kok mobil ini. Kenapa jadi tiba-tiba kayak gini? Kata si Aldi kan. Dicek bentar tuh mesinnya sama si Aldi. Aldi kan orang reparasi kan. Waktu dicek nggak ada yang bermasalah. Nah, aman-aman aja semua, yang nggak ada yang soak sama sekali. Tapi dinyalain tuh nggak bisa-bisa. Nah, karena mobil tuh nggak nyala-nyala, Aldi mau ngubungin temannya minta tolong jemput aku nih. Aku minta bantuan gitu. Nggak mau nyala mobil nih. Waktu dicek HP tuh tiba-tiba sinyalnya mendadak hilang, Wak. Nggak ada sinyal. Jadi dia nggak bisa nelpon, nggak bisa ngirim SMS, nggak bisa ngirim WhatsApp, semua nggak bisa. Dan parahnya lagi, Wak, lokasi di mana mobil Aldi ini mogok itu kan ada di tengah hutan kan. Jadi di area itu sama sekali nggak ada rumah warga ataupun kendaraan yang melintas, yang nggak ada malam itu. Dari cuma aku yang teronggok di sana sendiri, kata si Aldi. Betul-betul cuma Aldi aja di hutan itu. Meskipun panik waktu itu, Aldi berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan diri. Udah Aldi, tenang Aldi, tenang ya, aku nggak usah panik. Mungkin mesin mobilnya ini lagi kepanasan. Ini kan aku habis melewati perjalanan jauh, agak terjal juga perjalanannya kan. Mungkin lagi panas aja. Udahlah, aku tunggu aja lah di mobil ini. Bentar lagi pasti nyala kok, kata si Aldi kayak gitu. Dah, akhirnya Aldi pun memilih untuk beristirahat sebentar di kursi mobil, nunggu mesinnya dingin. Terus dia nggak keluar lah dari mobil. Pokoknya dia nunggu tuh di dalam mobilnya, kan mobil pickup itu. Nah, waktu dia lagi menenangkan diri ini, tiba-tiba Aldi dengar, Wak, ada suara lemparan benda tepat di belakang mobil aku tuh. Bak mobil kan mobilnya pickup kan. Jadi suara tuh berasal dari belakang itu. Di saat dengar suara itu, Aldi memilih tuh udah biarkan aja. Dia memilih tuh tidak peduli, paling tuh cuma suara hewan tupai itu mungkin lagi naik ke mobil aku, kata ya kan. Tapi setelah Aldi ngomong kayak gitu, Wak, tiba-tiba bak mobil tuh Nat begoyang. Aku dalam mobil tuh begoyang juga, begoyang macam ada sesuatu yang besar lagi naik ke situ terus goyang-goyangin mobil tuh. Dan nggak berhenti di sana aja, Wak. Kotak besi yang nyimpan semua alat-alat servis tuh jadi macam kling macam beradu gitu, macam lagi dibunyiin orang. Apa tuh ngapa nih kayak gini nih? Meski sangat penasaran di situ, Wak, Aldi tuh nggak berani noleh ke belakang, Wak. Entah kenapa di situ firasatku udah bilang ini bukan hewan nih, ini bukan benda-benda aneh nih, ini pasti hantu di belakang nih. Dengan gemetar Aldi istighfar lah, astagfirullahaladzim. Tolong jangan ganggu aku. Aku berhenti di sini cuma mau numpang istirahat bentar sambil nunggu mobil aku nih dingin. Dah, jangan ganggu aku, kata. Dan seolah ingin menggoda Aldi, Wak, setelah si Aldi ngebatin kayak gitu, kotak besi yang ada di belakang tuh justru makin kencang lagi. Ini kotaknya yang berbunyi. Pertama kan apa tuh yang bergoyang-goyang kan. Setelah si Aldi tuh berdoa menenangkan diri tuh, ini kotak servisnya itu digoyang-goyangin, Wak. Karena makin kencang, makin penasaran lah aku Nadia. Nah, di titik ini aku udah gak bisa lagi membendung penasaran aku beranikan diri lah ngintip ke belakang lewat kaca spion, Wak, ya kan. Dan ketika Aldi menatap spion itu, disitulah si Aldi nengok apa, Wak? Ada sosok nenek-nenek, bentuknya aneh kali. Tangannya besar, Nat. Tangannya besar, kakinya besar, tapi badannya kurus sekali. Bayangkan sama kalian, kurus, sudah keriput. Itu yang ditengok Aldi di belakang tuh. Dan seolah menyadari kalau Aldi lagi ngintipin dia, sosok tuh tiba-tiba ngomong dia pakai bahasa sana kan udah diingetin jangan pulang, kata dia kayak gitu, Wak, ya Allah. Dan gak lama sosok itu bukan hilang, Wak, dia tertawa sambil makin dimain-mainkan. Kan dia bilang jangan pulang, katanya kayak gitu, ya Allah. Wah, aku nengok itu deh, baru kali itulah aku tengok sejelas-jelas itu, merinding dia sejadi-jadinya, langsung kaku badannya, Wak, macam gak bisa digerakin tuh loh. Dengan menahan rasa takut yang luar biasa, Ali pun berdoa memohon, ya Allah tolong aku, ya Allah, hilangkan ini, ya Allah, gitu kan. Dan tepat setelah berdoa itu, Wak, si sosok nenek-nenek itu tiba-tiba melompat dia ke pohon sawit yang ada dekat depan mobilnya si Aldi tuh. Lompat dia saat gitu. Dan gak lama dari situ setelah dia lompat tuh baru dia menghilang dalam satu kedipan mata. Astagfirullahaladzim. Waktu dia hilang tuh baru bisa digerakin dari badan aku. Di situ udah gak mau tahu lagi, aku nyalain lagi mobil aku mau kabur dari sini kan. Tapi tetap gak mau nyala, Wak. Mobil tuh masih mati. Bisa kalian bayangin gimana pikiran si Aldi waktu itu kan, Wak? Dia panik, dia bingung, dia takut, semua jadi satu. Ya Allah, kayak mana nih? Aku gak mau nunggu di sini sampai besok. Tolonglah jangan ganggu aku lah, setan-setan, ya Allah, tolonglah aku, aku mau balik. Kata si Aldi kayak gitu. Di titik sini Nadia aku udah pasrah. Udah mobil kamu dinyalain, gak mungkin aku juga berlari keluar kan. Orang gelap kali di luar juga. Aku cuma pasrah dan aku berharap kali semoga ada kendaraan yang lewat supaya bisa bantuin aku. Aku tunggu lah di situ dalam mobil sebab doa. Aku gak mau nengok kiri kanan, gak apalagi mau nengok spion, gak mau. Aku diam aja, ya Allah tolong aku. Sampai 1-2 jam buat dia nunggu di situ. Sampai terkantuk-kantuk aku mau tidur aja, aku takut. Udah berjam-jam nunggu di situ, belum juga ada satupun kendaraan yang ngelintas, Wak. Jadi makin malam makin sepi, cuma terdengar suara-suara jangkrik di situ. Coba lagi dinyalain sama si Aldi, enggak juga nyala-nyala, ngecek HP enggak juga ada sinyal. Pasrah lah aku di situ. Nah, makin malam pun makin larut lagi kan. Nah, tiba-tiba, Wak, di sini Aldi nengok ada seorang kakek-kakek lagi naik sepeda dari arah berlawanan, which is dari arah depan ya kan.
Di situ Aldi panik, aduh hantu lagi nih, astagfirullahaladzim. Iyalah dia pikir kakek ini juga jelmaan makhluk halus macam nenek-nenek yang ditengok barusan tuh. Tapi si kakek ini nggak macam-macam, Wak. Dia jalan terus dia berhenti. Dia turun dari sepeda macam ditaruhnya di pinggir jalan kan. Nah, waktu nengok itu barulah dia, oh enggak, ini manusia nih, nggak mungkin hantu nih. Dia naruh sepedanya kayak gitu terus dia jalan ngedeketin aku. Oh, alhamdulillah manusia, kata si Aldi kayak gitu kan. Nggak lama dari situ betul, Wak, kakek itu macam udah ditaruh sepedanya, dia berjalan nih ngedeketin si Aldi. Diketok kaca mobilnya kan. Dah, Aldi langsung keluar, Wak. Nggak dibuka dia tapi langsung keluar nemuin si kakek itu. Si kakek ini ngomong, mau kemana Mas? Kok malam-malam ada di sini? Mobil saya mati tuh. Dari tadi nggak mau nyala. Sebenarnya waktu itu tuh Aldi tuh pengen kali, Wak, minta bantuan ke si kakek ini. Tapi dia langsung mengurungkan niatnya karena dia menganggap kayak kakek ini nggak paham kali lah soal masalah mobil kayak gitu loh. Dan seolah memahami kekhawatirannya si Aldi, Wak, si kakek ini ngomong lagi, Dek, tolong kamu cek di bak mobil kamu di belakang. Saya lihat ada sesuatu yang bikin mobil kamu susah nyala, katanya. Hah? Sesuatu apa? Kayak udahlah, coba kamu cek dulu, nanti kamu juga tahu, kata si kakek kayak gitu kan. Dengan segera Aldi pun langsung pergilah ke bak dia tuh, ke bak belakang. Di bak belakang itu dia mencari sesuatu yang dimaksud sama si kakek ini. Dan gak lama kemudian, Wak, Aldi menemukan sebuah bungkusan kertas. Waktu bungkusan kertas itu dibuka, isinya apa? Rambut sama daun sirih. Terkejut lah aku, Nadia bingung juga aku. Siapa yang naruh benda ini di sini? Atau jangan-jangan memang udah ada di sini dari lama ya? Aku baru tahu aja. Karena kebetulan mobil pickup yang dia bawa ini, Wak, baru pertama kali itu Aldi bawa, Wak. Mungkin karena keluar kota gitu kan. Selama ini Aldi nggak pakai mobil pickup itu. Dia pikir, oh ini mungkin dari yang punya sebelumnya naruh di sini, pakai gimana lah gitu kan. Nah karena bingung, Aldi pun diserahkannya lah itu bungkusan ke si kakek itu yang memang lagi nunggu di depan kan. Kakek itu pun nerima bungkusan itu langsung bilang kayak gitu. Itulah dia. Itu benda yang bikin mobilku ini mati. Dari penglihatanku sebenarnya ada teman kerjamu yang lagi ngejahilin kamu, katanya. Hah? Temanku siapa kek? Jadi ini apa nih? Benda nggak baik ini. Ngapa pula aku dijahilin sama dia? Aku nggak bisa bilang orang itu siapa, Dek. Tapi dia ini teman yang kamu kenal kok. Cuman udah nggak usah kamu pikirin sekarang. Coba kamu hidupkan mobilmu, kata si kakek kan. Langsung masuk mobil, ku nyalain. Coba dengan sekali goyang aja dia langsung nyala mobil tuh. Nyala, nggak ada nggak langsung kayak gitu. Padahal dari tadi aku coba nggak bisa, Nan. Apa nggak lega kali perasaanku? Alhamdulillah ya. Terima kasih ya kek ya. Terima kasih lah sama si kakek ini dan kembali melanjutkan perjalanannya kembali ke kantor malam itu juga. Pamit nih kakek itu pergi, aku pergi juga nih kan. Nah sepanjang jalan pulang Aldi mengendarai mobilnya dengan hati yang sangat lega. Tapi astagfirullah, kasihan kali. Sayangnya, Wak, kelegaan itu tidak berlangsung lama karena pas baru menempuh setengah perjalanan Nadia, Aldi ini kembali mengalami gangguan mistis yang kali ini nih ya Allah, mengerikan kali, Wak. Nah jadi setelah dibantu sama si kakek itu kan mereka berpisah tuh, Wak. Nah di sepanjang perjalanan Aldi itu tidak henti-hentinya berdoa sambil sesekali dia bernyanyi, Wak, bernyanyi gitu kan untuk menghilangkan rasa takutnya. Nah pas dia lagi seru-serunya nyanyi itu Aldi tengok ada cewek dia lagi berjalan berhadapan dengan mobilnya Aldi di tengah jalan itu. Di situ Aldi tuh sempat lagi-lagi pasti mikir, ini hantu nih, pasti ini hantu, baca-baca doa lagi dia kan. Tapi waktu diperhatikan lebih seksama lagi, Wak, ternyata kaki si cewek ini napak ke tanah. Pun juga wajahnya nggak yang pucat, nggak yang apa yang macam cewek biasa. Nah dia nggak ada seram-seramnya. Barulah dari situ si Aldi yakin, oh ini nih cewek nih, manusia nih gitu kan. Nah karena si Aldi itu khawatir dengan keselamatan wanita itu, iyalah sendirian tengah jalan ngapain kau? Nepi si Aldi nih, Wak. Dipinggirkannya mobilnya, turun dari mobil, disamperin si Mbak itu kan. Misi kak mau kemana malam-malam kayak gini? Hati-hati di luar sendiri kayak gini, banyak orang jahat loh di luar, kata dia gitu kan. Hening, Wak, wanita tuh gak jawab sama sekali pertanyaan si Aldi. Nah meski gak dijawab, Aldi ngomong lagi, udah Mbak, yuk sama saya aja yuk, daripada jalan sendirian kayak gini, saya khawatir Mbaknya kenapa-napa. Mbak kasih tahu aja nanti mau diantarnya kemana, kata si Aldi. Oh baik kali ku Aldi. Nah waktu dibilang kayak gitu, baru si wanita ini buka suara. Oh iya bang, boleh, katanya. Nah setelah wanita itu setuju, dah diajaknya lah si cewek ini masuk ke dalam mobil kan. Langsung tancap gas lagi aku, Nadia. Dia duduk depan sebelah aku. Di perjalanan, Wak, Aldi sempat ngerasa canggung tuh karena dia tidak terbiasa berbasa-basi dengan cewek asing. Tapi untuk mencairkan suasana, Aldi pun berusaha untuk mengajak wanita itu mengobrol. Aldi nanyalah, kakaknya rumahnya di mana? Ke arah sini bukan kak? Tapi di sini bukan yang ngejawab pertanyaan si Aldi, Wak. Wanita itu ngomong, ngejawab. Cuman dia bilangnya kayak gini, ayo pulang. Oh iya kak, iya ini saya mau anterin kakak pulang. Tapi rumahnya di mana? Kata si Aldi lagi.
si cewek ini ngomong lagi, ayo pulang, katanya gitu. Pokoknya setiap kali pertanyaan yang ditanyakan sama si Aldi, Wak, jawabannya selalu sama, ayo pulang, gitu terus. Ya tapi nanti kasih tahu saya ya di marah-marahnya, ayo pulang, katanya kayak gitu. Ngapa cewek ini ngomong kayak gitu? Cuman waktu itu si Aldi berusaha sekuat tenaga untuk positive thinking, Wak. Mungkin mbak ini lupa jalan pulang. Udah lah, nanti kalau misalnya ada pemukiman warga, udah aku turunin aja deh di sana, gitu pikirnya si Aldi. Nah karena si cewek ini nggak mau menjawab sesuai dengan pertanyaan si Aldi, Wak, ya Aldi jadi malas lagi nanya ya kan. Nanti jawabannya ayo pulang juga, ya tahu balik kita nih ya. Alhasil di situ situasi pun kembali canggung, Wak. Ya kan mereka diem-dieman gitu kan. Lalu di tengah keheningan itu tiba-tiba Aldi cium ada bau bunga kantil. Bunga kantil, baunya menusuk hidung lah, pokoknya harum kali. Bunga ini datang dari mana? Perasaan kanan kiri aku hutan lah, nggak ada bunga kantil di sekitar sini pasti. Meski penasaran, Aldi lebih memilih diam dan menyimpan rasa penasarannya itu sendirian. Tapi setelah Aldi ini mengendarai mobilnya keluar area hutan, dan luar area hutan nih, Wak, ya, tiba-tiba wanita itu nanya, kamu nyium bau kantil ya? Itu dari badan aku loh. Kata dia kayak gitu, Wak. Belum sempat si Aldi beraksi, wanita di sebelahnya itu mendadak berubah wujud dan dia wajahnya langsung rusak, matanya melotot, dan epicnya lagi nih, bayangkan sama kalian, Wak, ya. Tiba-tiba si cewek ini terbang menembus langit-langit mobil. Gitu, langsung hilang dari pandangan aku, dan gitu hilang deh, ya Allah. Apa nggak syok berat aku sama sekali nggak nyangka cewek yang sebelah tuh betulan kayak aku lah, mungkin betulan kayak manusia, Wak. Nggak pucat, dia dapat tanah, dia duduk, dia nampak aku wujudnya nggak ada yang macam-macam. Tapi tiba-tiba waktu lewat hutan terbang dia, Wak. Kuntilanak dia tuh ternyata. Astagfirullahaladzim, kok aku nggak sadar ya kalau itu setan, kata si Aldi tuh. Kalian dengan tubuh yang masih gemetar, Wak, Aldi pun berusaha astagfirullahaladzim. Dia melajukan mobilnya menjauh lah dari tempat itu. Di tengah jalan ternyata alhamdulillah ada masjid, Wak. Aldi langsung nepi ke masjid itu, sholat, dia menenangkan diri. Dah nih, nah setelah merasa cukup tenang, Aldi balik lagi tancap gas sekencang mungkin supaya dia bisa langsung nyampe ke kantornya kan. Untungnya waktu itu udah lewat dari luar hutan ini, Wak, Aldi tidak mengalami gangguan sampai akhirnya dia tiba di kantor dengan selamat. Nah, setibanya di kantor, Aldi langsung mengembalikan mobil dan segera pulang, Wak, untuk beristirahat di rumahnya. Nah, pas udah nyampe di rumahnya, rupanya gangguan dari si cewek nembus langit-langit mobil itu, Wak, belum sepenuhnya menghilang. Sosok itu tuh ngikutin Aldi rupanya, Wak, sampai rumah dan kembali melakukan teror mistis lagi ke si Aldi tuh. Jadi nih ya, setelah nyampe di rumah, Aldi memutuskan untuk tidur lah. Pastikan dia tidur, dia bersih-bersih tidur karena dia capek kali. Nah setelah bangun, Aldi tiba-tiba mengalami demam tinggi, Wak. Demam aku sejadi-jadinya, dia sakit semua badan-badan aku kan. Tapi waktu itu Aldi mikirnya nggak aneh-aneh, dia nganggap udah ini sakit biasa deh, gara-gara aku kecapean gitu kan. Aldi pun minum obat penurun panas supaya demamnya turun lah gitu. Tapi meskipun sudah minum obat, Aldi nggak sembuh-sembuh, Wak. Yang ada badannya malah makin sakit, terus berat gitu loh, macam ada yang lagi ngegelayut di tubuh aku. Dan dia, duh kenapa ini ya? Tapi lagi-lagi Aldi nggak mau berpikir macam-macam loh. Mungkin obat yang kemarin aku minum kurang ampuh. Kayaknya aku harus pergi ke dokter lah ini biar dapat obat yang lebih mujarab lah gitu mungkin ya. Dah pergilah dia nih ke dokter, Wak, untuk berobat. Tapi lagi-lagi hal itu juga tidak membuahkan hasil. Masih juga sakit aku, dia kondisi aku juga belum membaik nih. Nah di titik itu barulah Aldi mikir, apa sakit aku ini bukan demam biasa ya. Sebenarnya aku udah ada pikiran itu dari awal, kata si Aldi. Cuman aku kayak nempis nggak, aku cuma sakit kecapean gitu kan. Cuma kok makin kesini aku nggak sembuh-sembuh. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama pengalaman waktu nengok si kuntilanak itu kali ya? Nah dari situ akhirnya si Aldi ini ceritalah ke ibunya, Wak, tentang pengalaman horor dia kemarin. Baru dia buka suara ke mamanya. Nah dengar cerita itu, di situ mamanya ini yakin kalau penyakit Aldi ini ada hubungannya dengan gangguan mistis itu. Mamanya yang yakin kayak gitu. Akhirnya mamanya bawalah si Aldi ini berobat ke orang pintar namanya Pak Anung. Nah sebelum Aldi bercerita apapun, Wak, waktu dia baru nengok aku, dan dia kata si Aldi, si Pak Anung tuh langsung ngomong, ngapa Mas badanku berat ya? Iyalah orang ada ngikut kok ngegelayut di pundak kau tuh, cewek cantik dari hutan, Mas, dia suka sama kau katanya. Apa nggak langsung teringat aku sama momen waktu aku duduk berdua sama kuntilanak, ngikut pula dia. Dan seolah memahami ketakutannya Aldi, Wak, Pak Anung pun kemudian memberikan si Aldi ini sebotol air yang memang sudah didoai untuk diminum selama beberapa hari ke depan. Ini airnya dihabiskan ya nak ya. Insya Allah sosok itu udah nggak
nggak akan ngikut kamu lagi. Oh iya Pak, siap, makasih ya, kata si Aldi. Dan ternyata betul Wak, alhamdulillahnya setelah botol air itu habis diminum, baru Nat kondisi aku berangsur-angsur membaik. Udah nggak demam lagi, langsung bugar gitu loh seperti sedia kala. Tapi meskipun Aldi ini sudah kembali pulih, kejadian horor pada saat dia duduk semobil sama kuntilanak itu masih terngiang-ngiang di benak aku, masih, dan tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku, kata ya. Iyalah Al. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor Aldi pada saat bekerja sebagai mekanik truk. Aku betul lah nggak kebayang aku gimana kagetnya Aldi waktu nengok mbak-mbak tuh nembus. Astagfirullahaladzim, kalian bayangin ada orang duduk di samping kalian kayak manusia seutuhnya. Tiba-tiba itu aku kok mas. Tembus dia terbang. Astagfirullahaladzim. Kata si Aldi Wak ya, setelah kejadian mengerikan itu dia tidak pernah lagi mengalami gangguan mistis lagi. Jadi cuma itulah terakhir aku rasakan dia. Sampai akhirnya dia resign juga dari perusahaan es ini dan pindah ke tempat kerjanya yang baru. Emang betul kali Wak ya, orang-orang yang kerja di jalan sampai malam tuh macam sopir, macam mekanik kayak si Aldi ini ya, pasti cukup beresiko mengalami teror dari makhluk halus ya kan. Dan by the way, untuk siapa teman kantornya Aldi yang udah jahilin si Aldi itu loh, yang taruh bungkusan rambut sama daun sirih dekat mobilnya Aldi yang kayak kata si kakek itu, Aldi memilih untuk tidak mencari tahu dia itu siapa Wak. Dia serahkan semuanya sama Allah aja. Aldi berharap kalau betulan dia melakukan hal itu, Allah lah yang akan balas semuanya kayak gitu loh. Semoga Wak semua nih yang bekerja sampai malam demi bisa mencari nafkah selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.